mulai melakukan kegiatan manajemen data, secara khusus manajemen data spasial menggunakan software Quantum GIS. Dan sesuai modul, di video kali ini sebelum kita melangkah lebih jauh belajar mengenai Quantum GIS, ada baiknya kita perlu mengetahui bagian-bagian dasar atau hal-hal yang umum yang ada di software Quantum GIS. Baiklah, kita langsung saja pada video berikut ini. Baik, setelah software Quantum GIS kita download dan kita install, sekarang untuk memulai Quantum GIS kita buka dulu aplikasinya dengan cara klik seperti biasa, seperti membuka program-program biasanya. Dan kebetulan cari logo seperti ini. Kalau tidak muncul di desktop, boleh search ketika GIS, pilihnya Quantum GIS desktop. Oke, kita klik untuk memulai dari software Quantum GIS ini. Ya, untuk Quantum GIS yang kita gunakan versi terbaru 3.10. Sebelum kita masuk ke tampilan software Quantum GIS, perlu kita ketahui bahwa software atau aplikasi manajemen data, khususnya data bereferensi spasial, sebenarnya ada banyak aplikasinya. Namun Quantum GIS ini sangat cocok bagi pemula untuk mempelajari sistem informasi geografis, dan aplikasi ini tidak berbayar alias gratis. Oke, aplikasinya telah terbuka. Kita bisa lihat seperti ini tampilan awal ketika membuka software dari Quantum GIS. Nah, di awal tadi video ini, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Quantum GIS, kita perlu tahu bagian-bagian umum dari aplikasi ini. Nah, yang pertama, di tampilan atas itu ada tulis project, edit view, layer, setting, dan seterusnya. Itu adalah bagian menu dari Quantum GIS. Nah, untuk di bawah bagian menu ada new project, open project, save project, dan seterusnya. Itu adalah bagian tools atau bagian navigasi dari software Quantum GIS. Nah, kotak yang sebelah kiri ini ada tulisan layer. Ini adalah disebut bagian TOC, Table of Content, atau daftar isi dari layer yang kita gunakan. Dan bagian terakhir, tampilan kotak sebelah kanan ini adalah tampilan data frame. Jadi data atau peta yang akan kita kerjakan itu akan tampil di kotak sebelah kanan sini. Nah, itu untuk penjelasan bagian-bagian dari
aplikasi Quantum GIS. Nah, untuk memulai bekerja menggunakan Quantum GIS, langkah yang pertama adalah kita klik tampilannya seperti ini, tinggal klik saja New Empty Project karena projectnya belum ada. Kalau tidak ada tampilannya seperti ini, kita boleh klik di Tools, New Project. Kita pilih New Project, akan tampilannya seperti ini. Nah, sebelum kita mengenal bagian-bagian dari Quantum GIS, ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan yang biasa juga saya lakukan. Baik, untuk tips yang pertama, biasanya ketika kita baru pertama kali menginstal aplikasi ini, tampilan bahasa yang muncul itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, karena saya tidak terbiasa dengan tampilan menu berbahasa Indonesia, maka cara merubahnya, maka biasanya yang saya lakukan adalah merubah bahasa Indonesia. Cara klik setting, terus pilih option, terus pilih general, terus beri tanda centang override system lokal. Nah, setelah kita beri tanda centang akan muncul menu seperti ini. Nah, tinggal ganti menjadi bahasa Inggris Amerika. Jika adik-adik terbiasa dengan bahasa Indonesia, pilih bahasa Indonesia. Nah, untuk keseragaman kita kali ini, kita merubah tampilan menu menggunakan bahasa Inggris. Kalau sudah, bakal nama tetap Indonesia, terus klik OK. Itu tips yang pertama. Terus tips yang kedua, data referensi dalam data frame ini sebelah kanan kita ini masih sifatnya masih default. Maka tips yang kedua adalah kita perlu merubah atau men-setting data referensi yang akan kita gunakan. Nah, karena dalam pembelajaran ini kita menggunakan data referensi peta Indonesia, maka kita mengganti data referensi peta yaitu menggunakan data referensi peta Indonesia. Caranya kita klik sama, tadi klik setting juga, terus pilih hanya option atau pengaturan, terus kita pilih menu CRS, terus kita klik beri tanda centang use a default CRS. Nah, kita pilih EPSG 4326 kodenya, WGS 84. Nah, WGS 84 itu data referensi untuk peta Indonesia. Kalau kita mau menggambarkan peta Kalimantan, Sumatera, masih sama menggunakan WGS 84. Terus default CRS layer tetap kita ganti EPSG WGS 84, terus klik OK. Nah, untuk melihat perubahan ini kita klik project, terus exit, kita keluar atau klik tanda X di sudut kanan, kita keluar, discard aja, buka kembali. Setelah kita tutup, kita buka kembali aplikasinya. Nah, tampilannya akan berubah menjadi bahasa Inggris. Nah, project kita itu kan sudah jauh berubah. Ini data referensinya jadi WGS 84 EPSG. Jadi data frame kita nanti akan secara otomatis menggunakan data referensi peta Indonesia. Yaitu, nah, itu tips sebelum kita memulai bekerja menggunakan aplikasi Quantum GIS. Nah, untuk sekarang saya akan coba tunjukkan
penggunaan tools yang ada di aplikasi Quantum GIS. Saya coba dulu masukkan contoh. Nah, oh ya, untuk setiap kali memulai pekerjaan di aplikasi ini, kita perlu pertama kali membuka, tinggal mengklik Open Data Source. Nah, tools ini untuk membuka file-file yang akan kita kerjakan. Saya coba masukkan contoh dulu, data vector. Kode. Sudah masuk, klik add, dan untuk mengecek apakah datanya masuk, oke, ini petanya sudah masuk. Kalau sudah masuk, please close. Nah, untuk penjelasan mengenai data-data vektor, apa itu raster, nanti di video selanjutnya kita akan bahas dua data ini. Nah, untuk kali ini saya coba tunjukkan penggunaan tools bagian yang ada di aplikasi Quantum GIS. Nah, untuk yang pertama yang paling sering kita gunakan adalah menu atau tools pen. Untuk pen map itu menggeser map kemana kita inginkan. Nah, contohnya seperti ini. Tinggal klik kiri. Saran ketika kita bekerja menggunakan aplikasi Quantum GIS, saya sarankan kita menggunakan mouse jika kita tidak terbiasa dengan pad yang ada di laptop kita. Maka saya sarankan kita menggunakan mouse sehingga lebih enak ya. Pen itu untuk menggeser map data frame, map yang ada di dalam data frame. Terus pen map to selection itu untuk memilih mana yang kita mau ambil. Belum ada contohnya. Terus yang kedua adalah zoom in itu untuk memperbesar. Misalnya saya ingin memperbesar, boleh kita blok, boleh tinggal kita klik, maka petanya akan membesar. Terus tools yang berikut zoom out atau tanda minus ini untuk memperkecil, jadi fungsinya untuk memperkecil tampilan yang ada di data frame. Kecil. Terus selanjutnya untuk mengembalikan tampilan ini, mengembalikan tampilan peta seperti semula, ya, kita perlu klik zoom full. Zoom full itu untuk mengembalikan tampilan peta yang ada di dalam data frame seperti semula. Nah, ini untuk zoom to selection, untuk blok seperti itu kita kembalikan. Terus tools yang juga yang paling tidak kalah penting yang biasa kita gunakan adalah tool select, gitu, memilih. Nah, select fitur. Untuk memilih select, tinggal kita klik, tinggal mana kita mau pilih, kita coba klik, nanti akan berubah. Nah, warna kuning itu bukan warna, itu tandanya adalah bahwa fitur inilah yang kita pilih. Kita klik-klik, ini fitur-fitur yang kita pilih. Nah, untuk menghilangkan tanda, kita pilih deselect fitur. Klik. Tanda fitur yang terpilih kosong. Dan yang
terakhir, tools yang paling sering kita gunakan dan akan kita selalu kerjakan, yaitu open attribute table. Nah, fungsi tools ini adalah untuk melihat fungsi tools open attribute table untuk melihat data-data yang ada di dalam peta yang kita gunakan. Misalnya di dalam peta Kota Kendari ini, apa saja data-data yang tersedia? Apakah masih kosong atau ada data yang tersedia? Kita klik open attribute table. Kita bisa lihat bahwa peta Kota Kendari ini memiliki banyak data. Ini kode, ini apa nih? Ini apa namanya? Kecamatan, ada wilayah administrasi dan seterusnya. Artinya peta yang kita gunakan ini tidak kosong. Itu memiliki data yang kita bisa cek di open attribute table. Nah, kalau kita mau mengecek misalnya Abili Kecamatan Abili. Ngecek Kecamatan Abili, klik, maka akan berubah warna yang ada di dalam peta. Tanda warna, sekali lagi tanda warna kuning itu tanda fitur itu terselect atau terpilih. Misalnya baru ya Kadia, nah, dia berubah. Nah, untuk menghilangkan untuk menghilangkan tanda terpilihnya, maka kita perlu klik di select all di dalam tools open attribute table. Kita klik ini di select all, maka tanda terpilihnya itu akan hilang. Nah, itu tools yang akan sering kita gunakan. Nah, yang biasanya juga orang pakai adalah field calculator. Nah, ini field calculator ini adalah biasanya digunakan untuk mereduksi data atau mengkategorikan data. Misalnya daerah yang data atau kasus, misalnya demam berdarahnya berdasarkan angka insiden rate-nya rendah, sedang, dan tinggi. Nah, biasanya kita gunakan tools field calculator. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan tools field calculator. Dan itu yang tools yang sering digunakan. Nah, tools ini jarang digunakan nanti ketika pada saat tingkatan expert. Nah, itu untuk tampilan tools. Nah, tools yang berikut di sebelah kiri kita ini adalah kolom sebelah kiri atau kotak sebelah kiri adalah kolom table of content. Nah, table of content TOC itu berisi daftar isi. Nah, daftar isi maksudnya adalah untuk membentuk sebuah peta yang ada di dalam data frame itu perlu fitur-fitur yang membangunnya. Misalnya untuk membangun peta Kota Kendari, fitur yang digunakan adalah fitur polygon. Nah, fitur polygon itu biasanya simbolnya adalah kotak. Itu kotak. Nah, jadi layer itu adalah daftar isi yang akan membentuk peta yang akan kita kerjakan. Saya coba kasih contoh lagi, memasukkan data yang menggunakan fitur line atau garis. Caranya sama, klik open atau source, terus pilih datanya, coba ambil contoh data yang menggunakan fitur
line, misalnya jalan. Kita coba add, terus close. Nah, di tampilan data frame itu muncul jalan, jadi fitur jalan. Jadi dalam tampilan ini ada tampilan peta, ada tampilan jalan. Saya coba lagi masukkan fitur data yang menggunakan fitur line sudah, polygon sudah. Sekarang menggunakan fitur point. Misalnya puskesmas. Titik itu adalah titik fitur point. Jadi sebenarnya table of content adalah menu yang akan membantu kita untuk mengatur tampilan yang ada di dalam data frame. Nah, ini fitur point, line, dan polygon. Nah, untuk fitur point ya. Jadi fitur point itu digunakan untuk menggambarkan lokasi. Jadi titik. Ini titik berarti ini titik atau lokasi puskesmas, misalnya apa gitu. Nah, untuk melihat fiturnya juga kita bisa klik open attribute table. Nah, kelihatan. Nah, misalnya puskesmas apa ini? Kandai. Nah, puskesmas Kandai. Ini warna kuning tandanya, berarti di sini namanya letak puskesmas Kandai. Puskesmas mata di sini. Saya puskesmas Jatiraya. Oh, puskesmas Jatiraya adanya di sini. Nah, gitu. Jadi untuk melihat isi dari fitur yang kita gunakan itu kita klik open attribute table. Nah, jalan itulah kegunaan dari menu atau bagian table of content. Nah, selanjutnya lagi di table of content ini, di fitur ini bisa kita delete, bisa kita up and down, bisa kita pindahkan, geser-geser. Nah, oke. Nah, ini untuk pengaturan table of content, sebaiknya aturannya itu adalah susunannya, aturan susunan dari daftar isi. Yang pertama itu adalah yang paling atas itu fitur point. Jadi point itu disimpan di paling atas. Setelah fitur pointnya masuk semua, kita kasih masuk fitur line. Jadi fitur line itu setelah fitur point, setelah fitur lainnya juga sudah masuk semua, dan fitur polygon itu terakhir. Nah, kalau seandainya kita tidak atur seperti tadi, sekalipun ini diaktifkan semua, maka puskesmas itu tidak kelihatan karena tertimpa oleh polygon. Jadi pengaturan daftar isi table of content dari quantum GIS itu adalah yang pertama adalah fitur point, yang setelah fitur point baru fitur line, dan terakhir fitur polygon, sehingga tampilan data frame itu kelihatan keseluruhannya.
Oke, itu perkenalan mengenai bagian-bagian dari aplikasi Quantum GIS, dan video kali ini cukup sampai di sini. Berikutnya nanti kita lanjut pada video berikutnya tentang bekerja menggunakan data raster. Saya kira itu cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.